Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang di acara How to Sell. Selamat datang di acara sesi sharing How to Sell bersama dengan saya, Renhat Lewis. Dan saya Shirley Sylvia. Iya, kami mengucapkan terima kasih buat semua para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan hadir dan mungkin buat kita semua yang baru pertama kali hadir ke dalam acara hari ini mungkin bingung kenapa kita mengucapkannya selamat pagi. Iya, ini karena kita itu saya juga beserta Shirley ingin menyebarkan semangat seperti di pagi hari dan begitu juga saat bertemu dengan kita semuanya saya ingin juga menyebarkan semangat yang ada dalam diri saya supaya saya rasanya antusias seperti itu ya, rekan-rekannya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir untuk kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita bisa kenal dengan produk-produk HDI dan juga bagaimana caranya kita bisa menjualnya, rekan-rekan. Karena kita tahu, mungkin buat yang baru pertama kali bergabung pada HDI itu masih masih bingung ya. Aduh, ini gunanya produk ini buat apa ya, gunanya produk itu buat apa ya rekan-rekannya. Jadi mungkin masih banyak yang bingung ya rekan-rekannya. Oleh karena itu tujuan dari acara ini adalah untuk supaya kita bisa jauh lebih mengenali. Sebelumnya saya pengen nanya dulu, apakah suara saya cukup jelas rekan-rekan sebelum saya lanjutkan lagi? Aman ya? Belum dibuka, Ping. Belum dibuka. Iya, kalau ada pertanyaan juga boleh ditinggalkan ya, misalnya selama selama kita menjelaskan, kalau misalnya emang ada mau meninggalkan pertanyaan, silakan di chat aja di kolom di kolom chat ya. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan boleh silakan di drop di kolom komentar. Langsung aja ya. Langsung aja ya share, kita langsung mulai sesi how to sell pada malam hari ini. Ini dia, kita mulai aja. Gambar sudah terlihat jelas ya rekan-rekan ya? Oke, langsung aja kalau begitu. Nah rekan-rekan, ini pada kesempatan kali ini sebelum kita berkenalan dengan produk ya, mari kita berkenalan dulu bagaimana apa saja kriteria-kriterianya orang dapat disebut sebagai orang yang sehat. Boleh langsung dimulai dulu dari Shirley, silakan. Ya, ini dia faktor-faktor penentu orang sehat, yaitu gizi yang cukup, istirahat yang cukup, mental, rohani, sosial yang seimbang, olahraga yang teratur, juga lingkungan yang kualitas udara dan airnya itu bagus gitu ya. Nah, apabila salah satu faktor penentu ini tidak dapat terpenuhi, itu bisa dikatakan orang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang sehat. Lanjut. Oke, jadi oleh karena itu bagaimana nih dengan tadi ibarat kata satu saja poin yang tidak bisa dipenuhi, maka itu kesehatannya sudah tidak seimbang ya share ya, karena berarti kelima-limanya harus kita maintain. Dan juga bagaimana caranya kita bisa untuk membuat kita tetap sehat itu salah satunya adalah melalui pemenuhan gizi yang baik ya share ya. Oleh karena itu kita itu perlu untuk memakan makanan gizi yang baik. Contohnya dari salah satunya adalah kita membutuhkan food supplement. Karena kenapa? Karena banyak sekali faktor radikal bebas yang ada di dalam lingkungan kita ya share ya. Jadi yang pertama, nah rekan-rekan kita kudu tahu dulu nih radikal bebas ini itu kita bisa dari mana aja dapatnya ya. Itu sumber si radikal bebas. Yang pertama dari pola makan yang tidak sehat, rekan-rekan. Dari pola makan tidak sehat, konsumsi junk food, tinggi lemak dan gula. Nah, di sini saya yakin semuanya kayaknya pada suka ya junk food ya. Aku suka nih fast food yang ayam goreng gitu-gitu. Terus kayak kentang goreng itu kan enak banget ya rekan-rekannya, apalagi burger. Saya paling suka. Kalau saya udah stres saya makan junk food. Iya, ya itu adalah pola makan salah satu yang bernutrisi buruk ya rekan-rekannya. Lalu juga makanannya tinggi lemak dan gula. Nah, saya juga suka mungkin kayak minum kopi yang gulanya lumayan gitu ya. Itu adalah kalau terlalu banyak akan menjadi sumber radikal bebas apabila tidak di-manage. Lalu juga zat kimia pada makanan, pestisida dan pewarna. Nah, rekan-rekan, kita tahu kita itu kalau mau sehat salah satunya kita bisa dari makan sayur.
Nah, permasalahannya, rekan-rekan, yang tadi niatnya mau sehat, kita mau makan sayur, ternyata di dalam kandungan sayur itu cukup sering kita dapati sebenarnya banyak kandungan pestisidanya, rekan-rekan. Ya, jadi mau nggak mau, ya itu jadi sumber radikal bebas lagi. Tadinya maunya maunya sehat loh kita loh, mau makan-makan apa namanya, kita dengan mengkonsumsi apa namanya sayur ya, lalu juga pewarna pada ibarat kata pada buah-buahan itu juga jadi sumber radikal bebas. Kebiasaan tidak sehat merokok dan minum alkohol, lalu juga lingkungan, polusi udara dari kita di luar, misalnya kita aktif bekerja di luar ya rekan-rekannya, polusi udara itu jadi terhirup itu akan menjadi sumber radikal bebas. Radiasi. Nah, di sini teman-teman siapa yang lagi aktif WFH rekan-rekan? Jadi aktif bekerja di dalam rumah. Itu apabila kita menatap komputer seharian itu akan jadi sumber radikal bebas ya, karena radiasi itu tidak baik rekan-rekan ya. Dan sinar UV pada matahari kalau kita sering terpapar di luar oleh sinar matahari rekan-rekan. Kira-kira semua faktor ini apakah bisa kita hindarin rekan-rekan? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak ya, tetapi kayaknya kita cuma bisa untuk membuat itu menjadi kita manage si radikal bebasnya di dalam tubuh. Karena kalau radikal bebas ada di dalam tubuh terlalu banyak, maka itu dia akan bisa menjadi sumber kanker, penuaan dini, serangan jantung, lalu juga penyakit diabetes, penyakit kulit, dermatitis, dan juga penyakit-penyakit komplikasi yang lainnya, rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat ya ini sumber-sumbernya tadi ya ada stres juga mempengaruhi rekan-rekan loh. Wah ini nggak sembarangan. Nah radikal bebas itu apa sih rekan-rekan? Jadi itu radikal bebas itu adalah sebuah sel tubuh yang atomnya tidak sempurna. Yang sehat, dia atomnya cuma ada satu rekan-rekan. Nah, tuh dia itu sifatnya itu sebenarnya dia juga pengen seimbang rekan-rekan. Kalau seimbang itu yang sehat mempunyai dua sel seperti gambar yang ada di dalam sini. Yang sebelah kiri rekan-rekannya, ini adalah sel yang sehat punya dua atom. Nah, rekan-rekan, kalau kita perhatikan, karena dia itu pengen juga seimbang, dia cenderung punya sikap untuk mengambil. Dia ingin mengambil satu dari atom yang sehat. Bayangkan kalau radikal bebas itu ada di dalam tubuh kita dalam jumlah banyak dan tidak bisa kita manage. Kalau itu terakumulasi dalam jumlah banyak dan tidak di-manage, nah itu akan parah, itu akan menggerogoti sel-sel tubuh kita yang sehat. Nah, apa gunanya food supplement itu untuk detoksifikasi rekan-rekan? Detoksifikasi ini dia itu akan membuat kita asupan antioksidannya bertambah rekan-rekan yang cukup dibutuhkan oleh tubuh dan sifatnya si antioksidan ini adalah dia sel sudah sehat dan dia sifatnya adalah memberi dermawan. Dia memberikan sel yang sehat kepada si radikal bebas ini supaya dia juga seimbang. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa untuk menetralkan si radikal bebas ini supaya menjadi sel yang sehat lagi, tidak menggerogoti sel-sel sehat yang lainnya. Jadi itu gunanya detoksifikasi untuk badan kita ya, dan itu kita bisa dapat dari food supplement. Nah, kira-kira nih ada masih banyak nih orang yang masih bingung nih share. Apa sih perbedaan obat dan food supplement? Ya karena kita tahu nih, ini kamu cobain aja nih obat HDI. Waduh, obat HDI. Oke, boleh diterangin share. Iya, kita mau ngebahas di sini perbedaan obat dengan food supplement. Kalau obat-obatan itu biasanya menggunakan bahan-bahan sintetik yang dibuat di lab itu dari bahan-bahan kimia ya. Jadi dibuat dan dibentuk sampai berbentuk seperti tablet atau sirup itu dibuat dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan sintetik. Lalu izinnya izin POM dan G. Terus biasanya itu digunakan untuk orang-orang sakit. Jadi menggunakan dosis. Apabila kita konsumsinya berlebihan, itu tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh, bahkan bisa menjadi racun. Oleh sebab itu, kalau misalnya mengkonsumsi obat, itu ada jangka waktunya ya. Jadi nggak boleh dipakai terus-menerus dan tidak boleh berlebihan. Karena bisa jadi ada efek sampingnya yang membahayakan untuk tubuh. Bukannya kalau misalnya kita sakit terus minum obat banyak-banyak, itu bukan berarti yang banyak aja minum obatnya, diterusin aja biar nggak kambuh lagi sakit ya. Nggak gitu ya konsepnya ya. Jadi kalau dipakai berlebihan malah bisa jadi efek samping. Terus hanya bisa dikonsumsi selama sakit dan harus dengan pengawasan atau resep dokter. Itu obatan.
Nah, apa sih perbedaannya dengan food supplement? Kalau food supplement itu biasanya dibuat oleh digunakan menggunakan bahan-bahan yang alami, izinnya pun berbeda, izin POM TI, yaitu traditional import. Lalu bisa digunakan oleh orang yang sehat maupun orang yang sakit. Jadi nggak harus orang yang sakit aja yang mengkonsumsi food supplement, yang membutuhkan food supplement, tapi orang sehat pun membutuhkan food supplement. Karena orang sehat juga masih terpapar sama radikal-radikal bebas ya. Jadi kita membutuhkan support tambahan uh, untuk tubuh. Lalu dapat digunakan sesuai kebutuhan. Terus kelebihannya dapat dikeluarkan oleh tubuh secara alami. Ini apabila kita konsumsinya berlebihan atau kebanyakan, itu nggak usah khawatir karena food supplement itu bisa dikeluarkan oleh tubuh melalui feses, melalui keringat, melalui saat kita buang air kecil. Jadi kelebihannya itu bisa dikeluarkan dan tidak mengendap ya di dalam tubuh karena bisa diproses oleh tubuh. Lalu bisa jadi ada adaptasi proses awal, walaupun ini jarang terjadi, ini bisa saja terjadi kalau misalnya tubuh kita biasanya menerima nutrisi sekian, terus pas kita lagi konsumsi food supplement itu kan nutrisinya langsung banyak gitu ya. Jadi bisa jadi tubuh kita tuh kaget gitu, yang reaksinya tuh bisa mungkin kayak tumbuh bercak-bercak merah atau gatal, atau ada juga yang terasanya agak pegel-pegel tubuhnya. Dan itu biasanya berlangsung cuma 2 sampai 3 hari dan nggak ada efek yang terlalu eh, mengkhawatirkan ya. Maksudnya itu cuma efek awal aja dan itu akan segera hilang secara alami di saat tubuh kita sudah mengadaptasi nutrisi tersebut. Lalu waktu kita konsumsinya tuh nggak ada batasan waktu. Kita bisa konsumsi food supplement itu seumur hidup sesuai kebutuhan kita dan dapat direkomendasikan atau diberikan oleh enterpriser. Jadi nggak harus ke dokter buat mengkonsumsi food supplement. Nah, ini dia keunggulan kenapa sih harus produk HDI yang kita gunakan ya. Nah, pertama, produk HDI itu berbahan dasar alami. Terus sudah teruji ribuan tahun, yang produk-produknya ini sudah diproduksi oleh Sisi Pollen Company. Ini adalah produsen produk perlebahan tertua dan terbesar di dunia. Jadi untuk kualitasnya harusnya sudah tidak diragukan ya. Terus sudah digunakan oleh atlet 3 negara, yaitu Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Lalu digunakan juga loh oleh 3 generasi presiden di USA. Bayangin, kita mengkonsumsi produk yang ternyata orang nomor 1 di Amerika aja konsumsi gitu. Ini menarik banget kan? Jadi ini bisa menyatakan kalau misalnya produk kita itu memang diakui kualitasnya, bahkan sampai Presiden Amerika aja konsumsi RI dan BPOM. Ini juga menyatakan kalau produk HDI ini memang aman dan sudah teruji ya. Terus memiliki pangsa pasar konsumen yang tidak terbatas. Ini benar banget karena produk-produk HDI itu dapat digunakan dari anak-anak usia masih 1 tahun pun udah bisa konsumsi ini, bahkan sampai orang dewasa dan lansia itu bisa mengkonsumsi ini. Selain itu, yang kita bisa menjual ini ke orang yang memang sakit ataupun orang yang sehat. Lalu bukan sekedar itu juga, HDI juga memiliki beberapa produk hair care, body care, dan juga skin care. Jadi pangsa pasarnya luas banget, produknya juga banyak banget.
Oke, ya jadi kita udah kenalan ya sama keunggulannya HDI dan kita tahu nih apa aja faktor-faktor yang bisa dibilang sebagai orang sehat ya. Jadi kita udah cukup tahu bahwa kita membutuhkan detoksifikasi karena banyaknya faktor radikal bebas. Jadi kita kayaknya nggak bisa ya rekan-rekannya itu kita apa namanya menghindari radikal bebas, tapi kita harus memanage-nya rekan-rekan. Kita produk-produk HDI baik sekali untuk menunjang kesehatan ya rekan-rekan ya. Lalu juga produk HDI itu ibarat kata dia itu bukan obat, merupakan suplemen untuk menunjang kesehatan. Nah, langsung aja kenalan nih, langsung sama produk-produk unggulan HDI, yakni adalah HDI 4-Star. Apa itu HDI 4-Star? HD 4-Star ini adalah gabungan dari 4 produk unggulan dan yang paling pokok di HDI. Dia terdiri dari bee pollen, bee propolis, royal jelly, dan clover honey. Nah, rekan-rekan, sebelum kita tahu rekan-rekan untuk bagaimana cara berjualannya, maka kita harus belajar dulu supaya nanti ketika kita menawarkannya sama orang, kita harus menginformasikan keunggulannya, manfaatnya, harganya yang terjangkau dan kualitas tinggi ya rekan-rekan ya. Ini penting banget rekan-rekan karena kalau ibarat kata kenapa harus mengkonsumsi produk HDI, kita harus tahu kenapanya ya rekan-rekan ya. Oleh karena itu langsung aja kita cek satu persatu. Ya, kira-kira ini apa aja sih kelebihan-kelebihannya. Langsung aja dari Clover Honey. Nah, rekan-rekan, saya rasa ini adalah madu yang lagi viral banget sekarang yang lagi banyak orang pakai ya rekan-rekan ya. Dari masa-masa COVID mulai nongol di Indonesia, itu tiba-tiba penggunaan Clover Honey luar biasa, naiknya drastis teman-teman. Jadi Clover Honey ini apa sih kelebihannya? Ya, yang pertama adalah Clover Honey dari HDI ini diproduksi di New Zealand, di mana New Zealand adalah tempat terbaik untuk memproduksi madu karena faktor udaranya yang kering, polusinya itu tidak ada dan juga lingkungannya masih bersih rekan-rekan. Jadi New Zealand adalah tempat yang paling bagus untuk memproduksi madu terbaik ya di dunia. Walaupun HDI dia itu produk dari Amerika Serikat, tetapi kita memproduksi madunya dari New Zealand ya rekan-rekan. Apa keunggulannya? Keunggulannya yang pertama boleh dicatat rekan-rekan sambil sambil dicatat ya. Jadi siapa tahu mungkin ada yang kelupaan nanti karena kadang ngomong saya terlalu cepat ya rekan-rekannya. Oke, yang pertama keunggulan dari produk HD adalah kandungan airnya hanya 17,2% rekan-rekan. Apa keunggulannya ini? Apa hubungannya kadar air yang seperti ini menjadi keunggulan? Iya, karena kalau kadar airnya rendah, maka madunya itu sangat baik sekali rekan-rekan untuk diserap oleh tubuh dan juga madunya ini dia itu dengan kandungan airnya rendah maka tidak akan mudah rusak rekan-rekan. Ya, yang pasti rekan-rekan dengan kandungan air rendah ini cuma bisa diperoleh di iklim yang kering dan bersih rekan-rekan. Itulah makanya yang membedakan madu impor yang dengan madu yang ada beredar di lokal rekan-rekan. Makanya madu kita tuh warnanya beda sendiri rekan-rekan ya. Oke. Yang kedua juga madu HDI ini mengandung bintik-bintik bee pollen. Nah, bee pollen ini bagus banget loh buat mungkin kalau yang mau dapat stamina, energi, sumber nutrisi itu bagus banget. Kalau buat anak-anak tuh bagus loh bee pollennya ya. Itu dalam jumlah yang cukup lumayan di dalam si Clover Honey ini itu bagus untuk meningkatkan konsentrasi. Aduh, nanti saya terangnya deh habis ini ya si Clover Honey ya. Yang ketiga juga keunggulannya dia itu madu kita itu sudah dapat standar glikemik itu rendah sekali sehingga aman untuk dikonsumsi penderita rekan-rekan. Padahal kan madu kan manis ya, tapi aman, sangat aman sekali dikonsumsi oleh penderita diabetes karena indeks glikemiknya itu sangat aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi gula yang masuk itu tidak lama-lama di dalam peredaran darah dan langsung bisa dipecah menjadi energi rekan-rekan ya. Nah, itu tuh. Oke, share boleh nih dibagi sama kita. Kita ini bisa menawarkan madu ini sama siapa aja share dan kira-kira manfaatnya untuk apa aja? Oke, kita bisa nawarin produk Clover Honey ini ke orang-orang yang kita tinggal sesuaiin aja sama kebutuhannya. Misalnya ada ibu-ibu nih mengeluhkan anaknya, "Aduh, anak saya susah BAB nih, udah, pencernaannya nggak lancar," gitu. Atau, "Aduh, anak saya gampang demam, gampang batuk, gampang pilek, sering batuk pilek." Sedangkan kalau misalnya kita sering ngasih obat kan kalau ke anak-anak pasti ibu-ibu was-was juga ya. Nah, si Clover Honey ini bisa banget membantu buat
diberikan ke anak-anak yang gampang batuk pilek itu. Jadi nggak dikit-dikit minum obat, tapi bisa dicoba dulu untuk dikasih madu. Dan untuk anak-anak, tenang aja, Clover Honey HDI ini sudah bebas dari Clostridium botulinum. Itu penyebab penyakit botulisme. Itu udah teruji secara klinis kalau itu terbebas dari Clostridium botulinum itu. Lalu untuk orang dewasa, itu bisa disesuaikan juga, misalnya ada keluhan, MAH atau asam lambung tuh gampang naik ya, asam lambung berlebih, MAH atau GERD. Itu kan masalah kayak umum banget ya, apalagi di pandemi kayak gini orang tingkat stresnya makin tinggi, itu gampang banget kena MAH. Nah, itu bisa banget direkomendasikan untuk terapi yang memiliki masalah tersebut. Lalu misalnya ada orang-orang yang lagi batuk berdahak itu atau punya masalah pernafasan, itu bisa juga direkomendasikan menggunakan Clover Honey gitu, karena itu ngebantu banget untuk mengencerkan dahaknya. Lalu untuk lansia, kita bisa rekomendasikan Clover Honey ini untuk orang-orang tua yang membutuhkan pemanis yang lebih sehat. Kan kadang orang tua masih pengen minum manis, tapi kalau sedangkan kita kasih gula, ada diabetesnya atau orang tua yang nggak ada diabetesnya pun, kalau konsumsi gula berlebihan itu kan bahaya ya buat orang tua. Nah, kita bisa ganti nih dengan yang lebih sehat, yaitu dengan memberikan Clover Honey. Lalu, untuk ibu hamil dan menyusui ini menggunakan, apalagi kalau ibu-ibu hamil tuh gampang mual, gampang lemes gitu ya tubuhnya. Nah, kalau misalnya konsumsi Clover Honey, mungkin dengan rasanya yang enak, jadi mualnya tuh lebih reda, terus bisa menjadi sumber energi ketika sedang hamil atau menyusui, biar biar si tubuh si ibunya terbantu banget kan. Pasti kalau apalagi yang misalnya hamil dan menyusui itu butuh banyak energi dan butuh banyak multivitamin gitu. Nah, Clover Honey ini membantu karena mengandung bee pollennya itu juga. Oke, berarti ini si Clover Honey ini bagus banget ya share ya. Ibarat kata, oh kalau Clover Honey ini aku pengen bagi nih satu testimoni. Jadi aku tuh dulu punya MAH. Nah MAH ini aku bener-bener nggak tahan banget dan ini bener-bener disarankan untuk mengkonsumsi si Clover Honey. Nah Clover Honey ini dikonsumsinya itu dari dosis yang paling kecil dulu. Jadi itu benar-benar aku dapat khasiat yang lumayan dan juga siapa di sini mungkin teman-teman ada yang punya anak yang mungkin susah makan atau yang mungkin makannya juga anak saya makannya over banget. Nah, rekan-rekan di sini Clover Honey ini bagus banget buat anak yang susah makan dan juga yang kelebihan makan. Karena yang diperbaikinya adalah si metabolisme pencernaannya, rekan-rekan. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan badannya. Itu bagus banget loh share. Karena ya kan kita tahu ya, mungkin yang paling kita sering dengar itu adalah keluhannya adalah anak susah makan. Itu pusingnya orang tua, aduh ya. Kita bisa bantu dengan Clover Honey dan juga, nah ini siapa lagi nih mungkin ada keluhan pernapasan dan batuk. Nah di masa seperti COVID ini sebenarnya itu makanya bagus banget ya. Jadi fungsinya si Clover Honey buat orang-orang yang penderita COVID itu benar-benar ke pernafasannya itu benar-benar terbantu dari kerongkongan sampai ke paru-paru. Gimana kalau 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 ibarat kata gunanya Clover Honey ini tepatnya adalah untuk penderita COVID untuk membantu sistem pernapasan dan juga pencernaannya menjadi lebih optimal. Karena kita tahu kalau lagi COVID sebenarnya fungsi in general tubuh kita itu menurun semuanya in general. Nah, kalau kita bisa supply si Clover Honey ke pencernaan kita, maka dia akan menjadi sempurna, lebih enak rasanya. Apapun vitamin yang kita masukkan ke dalam tubuh menjadi terserap sempurna. Seperti misalnya nih, kayak kita makan sayur pun ada vitaminnya, ada seratnya ya, makan buah ada vitaminnya. Nah, itu gunanya adalah pencernaannya lebih optimal lagi. Seperti itu ya rekan-rekan ya.
Oke, lanjut nih ke yang kedua, bipolen. Nah, rekan-rekan, bipolen ini adalah bipolen itu dia itu adalah serbuk sari bunga, clover, serbuk sari bunga yang itu menjadi makanan lebah dan berwarna coklat keemasan, itu menjadi makanan lebah, rekan-rekan, dan ini bagus banget menjadi sumber nutrisi, stamina, dan untuk kita apa ya namanya? Buat menaikkan konsentrasi kita untuk belajar ini bagus banget loh rekan-rekan. Dan ini hadir dalam 2 kemasan bipolen ini. Di HDI itu ada Polenergy 520 dan Honey Bipolens untuk anak-anak rekan-rekan. Nah, ini kalau kalau kita tahu ya rekan-rekan, bipolennya tadi itu yang ada di Clover Honey. Nah, ini dalam bentuk yang lebih spesifiknya ya rekan-rekan ya, karena bagus banget. Yang Polenergy 520 untuk dewasa, Honey Bipolen untuk anak-anak ya. Polenergy 520 itu mengandung 520 mg bipolen ya. Dan ini hanya dipadatkan saja rekan-rekan dari bentuknya. Itu keunggulannya. Bipolen kita itu tidak tidak mengandung tidak diubah-ubah, tidak ada proses yang ibarat kata yang merusak ukuran bentuk aslinya rekan-rekan ya. Nah, boleh di-sharingin sama kita kira-kira ini kita bisa uh, tawarkan sama siapa aja ya rekan-rekan. Silakan. Ya, untuk honey bee pollen kita bisa rekomendasikan untuk anak-anak. Biasanya itu untuk anak-anak yang susah makan. Biasa ibu-ibu nih paling pusing kalau anak-anaknya susah makan ya. Aduh, gimana sama kandungan nutrisinya, gimana sama kelengkapan gizinya, kan pasti pusing banget ya. Nah, karena si bee pollen ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap, bahkan sampai dibilang ini tuh sumber nutrisi nomor 2 paling bagus setelah ASI. Nah, kita bisa banget nih berikan tambahan honey bee pollen ke anak-anak kita untuk membantu tumbuh kembang si anak. Jadi bisa menormalkan nafsu makannya dan juga melengkapi gizi si anak. Lalu untuk remaja atau dewasa kita bisa gunakan, apalagi dengan kondisi sekarang kita kan emang nggak kemana-mana, tapi kalau di depan layar terus gitu-gitu, kita lebih gampang capek juga kan, capek walaupun kita nggak kemana-mana, kita nggak aktivitas keluar, kita kita ngelihat layar terus juga pasti capek gitu, ada syaraf otak yang nggak bikin kita capek dan tidak konsentrasi. Nah, kita bisa berikan Polenergy ini untuk biar nggak mudah capek sebagai sumber nutrisi dan stamina supaya nggak mudah capek. Bisa juga kita berikan ini ke orang-orang tua. Orang tua orang tua kan tetap membutuhkan stamina ya, supaya karena organ-organ tubuhnya mungkin udah nggak bekerja dengan baik, nggak berfungsi dengan baik. Kita berikan itu cukup, kita bisa tambahkan Polenergy. Bahkan untuk ibu yang menyusui ya, aku pernah dapat testi nih. Kalau misalnya menggunakan Polenergy, sejak menggunakan Polenergy, itu kandungan ASI-nya tuh melimpah, sampai banjir katanya. Sampai banyak dan kualitas ASI-nya pun baik gitu. Jadi ini boleh banget direkomendasikan buat ibu-ibu yang lagi hamil, ibu-ibu yang lagi menyusui, orang tua ataupun orang dewasa yang lagi aktif bekerja gitu, supaya nggak gampang capek dan nggak gampang lemas. Begitu. Iya, berarti keren banget ini si manfaatnya si bipolen ini. Aku aku juga ibarat kata rajin banget ya di depan komputer ya. Kayaknya semenjak WFH, PPKM ini juga kita jadi sering ya di depan monitor. Nah, di depan monitor ini mempunyai dampak yang kurang bagus juga buat mata kita, rekan-rekan ya. Tapi tidak bisa dihindari kan pekerjaan ya. Tidak bisa kita hindari di depan monitor, di depan gadget sekarang udah serba teknologi sekarang. Nah, oleh karena itu
kesehatan mata kita juga bisa ditopang dari si polen ini karena dia itu juga memelihara mata kita ya rekan-rekan ya. Ada juga, nah ya benar yang buat tadi dibilang sama Shirley itu ada teman saya itu asinya itu benar-benar terbantu banget, mudah sekali ya. Jadi dia bisa nyimpan asinya juga di dalam kulkas itu benar produksinya melimpah banget karena kandungan asam folatnya di dalam si Polenergy ini itu dia itu benar-benar bisa membantu ibu banget. Ini bisa kita hadirkan solusi loh, teman-teman. Karena kita tahu banyak di luar sana itu yang produksi ASI-nya itu agak kurang. Nah, saya bermaksudnya untuk apa? Di sini sebenarnya kita jangan sebagai menjual aja. Kita bisa sharingin loh, teman-teman. Bu, ini aku mau sharingin sesuatu nih sama ibu. Ini menggunakan Polenergy ini bagus banget loh, ASI-nya melimpah. Hadirkan testimoni sama mereka. Iya, Wah, tinggal kasih testimoni aja ya sebenarnya. betul, seperti itu. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke Bipropolis. Ini Bipropolis ini adalah dari getah pohon pinus yang bercampur dengan air liur lebah, rekan-rekan. Dan gunanya itu si lebah ini menggunakan Bipropolis ini untuk melindungi sarang lebahnya, rekan-rekan. Mereka kalau keluar masuk sarang lebah itu mereka pasti badannya itu menempel ke Bipropolis. Gunanya untuk apa? Untuk memfilter kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Jadi karena kalau si lebah itu kan mereka keluar untuk mencari makanan gitu. Nah itu juga mereka itu kan badannya kalau nempel di tanah itu kan ada hal-hal di luar ya rekan-rekan ya. Hal-hal di luar sarang lebah yang itu nggak bagus apabila masuk ke dalam si sarang lebah. Nah, itu kalau begitu dia masuk, itu kakinya, badannya itu akan difilter di situ. Jadi harus lewat situ dulu baru bisa masuk. Jadi bersih. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, gunanya apa? Bipropolis ini bagus banget untuk ketahanan daya tahan tubuh. Seperti yang kita dengar tadi, yang di luar sarang lebah itu akan diberesin rekan-rekan, akan dibersihkan. Nah, sama di dalam tubuh fungsinya untuk apa? Radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu akan di-manage di dalam tubuh kita supaya menjadi sel-sel tubuh yang sehat rekan-rekan. Nah, contohnya apa? Kalau kita kelebihan makan makanan yang gorengan, nah itu kan minyak-minyak itu kan akan menjadi radikal bebas di dalam pembuluh darah kita. Misalnya kolesterol, lalu juga banyak plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah, itu bisa dilunturkan oleh si Bipropolis ini. Hadir dalam 2 kemasan, rekan-rekan, ada Bipropolis dan Propoelix. Nah, mungkin bertanya-tanya, Propoelix ini apa bedanya sama si Bipropolis? Ya, Propoelix ini adalah ekstrak propolis dengan kandungan orak yang sangat tinggi, rekan-rekan. Itu kandungan antioksidannya itu 21.000, rekan-rekan. Sedangkan si Bipropolis ini sekitar 9.500-an, rekan-rekan. Nah, ini bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita karena kandungan bioflavonoid itu tinggi banget sebagai sumber antioksidan, rekan-rekan. Wah, ini bagus banget dan Propoelix ini ini lagi dipakai banyak orang semenjak zaman COVID nongol di Indonesia itu sampai saya yang di Wisma Atlet, saya ada jaringan itu dia itu ternyata sudah tahu produknya tapi belum tahu waktu itu saya prospek. Jadi lu ngajakin gua ke acara apa sih ini? Oh, acara ini tentang bisnis AD. Oh, oke oke oke. Terus dia lihat Propoelix. Dia tuh perawat rupanya. Oh, ini mah udah dibagi-bagiin di Wisma Atlet gitu loh. Oh, oke oke. Siap. Jadi produknya udah dikenal rekan-rekan. Jadi ini luar biasa banget sih si Propoelix ini. Lagi digunakan banyak orang dari berbagai macam kalangan. Kita bisa pasarin sama siapa aja nih, Share? Boleh dijelaskan? Iya, ini Propelix ini bisa dipasarkan ke semua umur ya. Karena radikal bebas ini tidak bisa kita kontrol, ya jadi yang bisa kita kontrol ya imunitas kita. Kita harus menjaga imunitas kita supaya tidak gampang sakit. Itu bisa dikonsumsi untuk anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia. Nah, untuk anak-anak, dia bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Misalnya kayak anak-anak gampang sakit demam, itu kalau misalnya demamnya karena virus, itu bisa terbantu banget kalau kita berikan Propoelix atau propolis. Nah, untuk orang dewasa juga membantu kalau misalnya ada asam urat atau kolesterol yang berlebih, itu bisa dikonsumsi juga Propoelix. Ini sangat direkomendasikan ya untuk mengurangi resiko-resiko yang timbul akibat penyakit-penyakit tersebut.
Nah, terus untuk lansia itu selain menjaga daya tahan tubuh, itu mencegah juga komplikasi untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit degeneratif. Nah, karena fungsi organ tubuh orang tua biasanya udah ada yang kurang baik gitu. Nah, kita butuh banget nih Propoelix buat ngejaga organ-organ tubuh yang lain supaya tidak menyebar gitu. Misalnya ada infeksi atau ada bakteri atau ada virus, itu tidak menyebar ke organ-organ yang lain sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari gitu. Jadi ini boleh banget direkomendasikan untuk orang-orang yang memiliki semua umur yang masih eee, memungkinkan terkena radikal bebas tersebut. Iya, jadi rekan-rekan, dan ini apa sih relate dengan kehidupan kita yang sekarang di masa pandemi COVID ini? Sebenarnya teman-teman, saya udah pernah kena COVID rekan-rekan, dan itu sebelumnya saya udah konsumsi propolis. Si Propoelix. Ini waktu itu saya tahu saya kena COVID, saya tes PCR, saya tes, oke, ini positif, dan itu dalam jangka waktu 7 hari rekan-rekan, itu saya langsung dapat hasil sudah langsung negatif. Kalau ini kita konsumsi secara berkala setiap hari satu aja rekan-rekan, setiap hari satu ya rekan-rekan ya, itu dia akan bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu seperti di apa ya? Jadi kayak dilatih untuk ketahanan tahan tubuhnya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi begitu kena, saya nggak terlalu lama kenanya rekan-rekan ya, seperti itu. Jadi ini bagus banget. Tetapi sekedar informasi rekan-rekan, kalau yang namanya si Propoelix ini, dia itu bukan obat COVID ya rekan-rekan ya. Dia itu bukan obat COVID, dia merupakan obat terapi. Sorry, itu merupakan terapi tambahan untuk COVID rekan-rekan ya. Karena yang dihantam dari si COVID ini kan adalah si daya tahan tubuhnya dulu ya rekan-rekannya. Oleh karena itu, kalau kita mengkonsumsi Propoelix itu tidak akan sampai jatuh drop sakit gitu ya rekan-rekan ya. Bener Seperti itu. banget, jadi kayak udah disusun gitu ya tentaranya buat ngejaga daya tahan tubuh kita. Jadi ketika kita kena, kita nggak kena terlalu parah gitu. Siap. Oke, lanjut ke Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini adalah susunya lebah. Biasanya orang sering sebut ya. Ini adalah cairan yang keluar dari kelenjar hipofaringeal lebah, itu ada di belakang kepala lebah, dan ini yang akan menjadi makanan tetapnya si ratu lebah sehingga hidupnya lebih lama loh. Itu keren banget rekan-rekan. Berarti kalau ibarat kata si ratu lebah ini hidupnya itu bisa jauh lebih lama karena ada yang dikorbankan dari si pekerja lebah ini, share. Ini keren banget loh. Karena kalau kita tahu manfaatnya luar biasa banget. Kandungan asam amino yang ada di dalam Royal Jelly ini sangat melimpah, dan ini kalau bisa dibilang, kalau aku bilang tuh kayak dia itu menjadi sumber untuk bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi memperlambat penuaan dini bagi setiap kita ya. Karena bagus banget untuk mencegah penuaan dini ya. Share, ini boleh di-sharingin sama kita apa aja sih ini manfaatnya, dan kita bisa pasarkan sama siapa aja. Sorry, belum nyala, share. Oke, kita bisa masarin ini Royal Jelly buat orang-orang yang menderita hipertensi atau gangguan hormon juga bisa, lanjut usia juga bisa. Nih, aku jelasin satu persatu ya. Nah, untuk remaja itu biasanya untuk menyiapkan si remaja itu memiliki siklus menstruasi yang lancar gitu. Jadi misalnya ada juga anak-anak remaja atau orang dewasa yang suka sakit nih saat mensnya, suka sakit saat menstruasi, itu bisa banget mengkonsumsi Royal Jelly supaya eee, sistem hormonnya tuh diperbaiki gitu. Ada juga yang tubuhnya tuh susah tidur karena stres gitu, misalnya kayak memiliki gangguan masalah tidur, itu bisa dibantu juga sama si Royal Jelly ini untuk meningkatkan kualitas tidur kita.
Terus selain memperlancar siklus menstruasi, itu juga membantu menjaga kesuburan sistem reproduksi. Ini tuh ngebantu banget buat orang-orang yang lagi promil. Ini bisa dikonsumsi pria atau wanita, dan wanitanya, jadi Wah, dua-duanya maaf, mengkonsumsi maaf, ini Bu. Nggak mungkin supaya, ninggalin posnya, Bu. maaf, Kalau kayaknya gitu, ada yang bocor ya suaranya ya. Iya, jadi royal jelly ini bisa dikonsumsi baik pria atau wanitanya apabila ada yang sedang lagi promil gitu. Karena ini ngebantu banget untuk memperlancar sistem hormonalnya. Lalu bisa juga untuk memperlambat masa menopause bagi wanita. Nah, seperti yang kita tahu ya, karena dia sifatnya si royal jelly ini untuk meregenerasi sel tubuh, dia bakal bagus banget untuk memproduksi sel-sel baru gitu. Sel-sel baru sehingga memperlambat menopause untuk wanita. Nah, soalnya kenapa nih kalau wanita cepat menopause-nya? Kalau wanita cepat menopause-nya, itu sel-sel kolagen dalam tubuh itu juga akan ini kan berkurang kan produksinya. Ketika berkurang, itu wajah si wanita itu akan lebih cepat untuk menua. Nah, sedangkan si royal jelly ini selain membantu untuk memperlambat masa menopause-nya, dia juga membantu meningkatkan kadar kolagennya. Gitu. Untuk orang yang lanjut usia juga bagus banget. Ini untuk memperlambat efek penuaan tampak luar dan memelihara dari dalam juga organ-organ dalam tubuhnya supaya tidak gampang sakit. Terus menurunkan juga tekanan darah tinggi. Terus mencegah osteoporosis dan juga melindungi sistem saraf pada penderita stroke. Jadi itu bagus, royal jelly ini bagus banget juga untuk diberikan ke orang-orang yang memiliki riwayat stroke atau sedang sakit stroke gitu ya. Itu bagus banget untuk diberikan ke lansia. Oke, berarti kalau untuk tadi kan udah dibilang ya, tadi katanya bagus untuk saraf ya, mencegah merawat syaraf ya. Ini benar banget karena kita tahu ya Syarif, ada teman kita itu dia yang adik, mempunyai adik dan dia itu ada masalah, adiknya itu dia itu ada masalah di apa tuh namanya, di Tremor. tremor. Iya, di tremor ya. Jadi ada sedikit testimoni ketika dia itu mengkonsumsi si Royal Jelly ini dalam jangka waktu 7 apa 14 hari Ping ya? 14 hari. 14 hari. Oh sorry, iya 7 hari dulu. 7 hari dulu dia itu tremornya berkurang sangat signifikan. Jadi tremornya di kepala ya rekan-rekannya, dan itu kasihan banget. Nah, 7 hari itu sangat signifikan hasilnya berkurang, dan dalam jangka waktu 14 hari tremornya tuh hilang rekan-rekan. Padahal adiknya masih umur muda banget ya, dia ada masalah di tremor ya. Jadi oke, pada saat itu oke, ini bagus banget berarti sih, benar-benar manfaatnya, hasilnya sangat luar biasa ya. Ya share ya untuk orang yang punya masalah pada syaraf ya. Dan juga bagus banget buat yang untuk ada darah tinggi, ini benar-benar bisa kita bantu ya share ya si Royal Jelly. Hadir dalam 2 kemasan nih rekan-rekan, itu dalam bentuk cair dan dalam bentuk tablet. Nah, rekan-rekan kalau saya boleh saran memang yang liquid ya. Ini bagus banget karena konsentrasi Royal Jelly itu luar biasa. Kita cukup konsumsi sedikit aja, itu manfaatnya udah luar biasa banget, seperti itu. Iya, Oke benar teman-teman, banget. sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup jelas sekarang? Cukup jelas ya rekan-rekan ya? Oke, boleh lanjut aja. Silakan share ini bagaimana nih anjuran anjuran konsumsi dan penyimpanan produknya nih, silakan. Nah, di sini aku mau ngasih tips untuk penyimpanan produk-produk HDI. Nah, untuk produk HDI sendiri baiknya dikonsumsi 30 menit sebelum makan, seperti kita makan buah ya, supaya bisa terserap dengan sempurna. Ada baiknya kita bisa konsumsi vitamin-vitamin dari HDI 30 menit sebelum makan makanan berat.
Lalu untuk yang baru mengkonsumsi produk HDI, gunakan dari dosis terendah dan naikkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Ini kita buat seperti ini supaya apabila tubuh kita memberikan reaksi karena tubuh kita dapat nutrisi tiba-tiba banyak gitu ya, bisa aja kan dapat reaksi supaya reaksi tubuh kita tuh tidak berlebihan kalau kita konsumsinya langsung banyak gitu. Jadi tubuh kita tuh supaya nggak kaget gitu. Jadi lebih baik gunakan dulu dosis terendah lalu naikkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Lalu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dengan kopi atau teh. Ini bukan kenapa-napa ya teman-teman. Ini supaya produk yang kita gunakan itu bisa menyerap dengan baik. Jadi lebih baik kita gunakan air putih saja, air atau air hangat saat mengkonsumsi produk-produk HDI. Nah, terus dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat dari dokter, namun tidak boleh lepas dari obat dokter tanpa konsultasi dari dokter yang meresepkan. Ini kenapa? Karena lagi-lagi produk HDI ini bukan obat, tapi bisa membantu penyembuhan. Maksudnya membantu itu saat si obat ini berusaha menghilangkan penyakitnya gitu, mengurangi efek virus atau permasalahan tubuhnya. Nah, si food supplement ini, produk-produk HDI itu memperbaiki tubuh kita, organ-organ tubuh kita supaya dapat menyerap nutrisi dengan baik, dengan memiliki nutrisi yang baik untuk melawan radikal bebas juga. Jadi tidak makin parah. Terus reaksi adaptasi tubuh atau ini seperti yang tadi aku bilangin, aku sharingin, ini tuh bisa saja terjadi reaksi walaupun tidak semuanya. Itu bisa terjadi bentol-bentol atau terasa badan agak-agak pegel gitu, tapi itu hanya terjadi 2-3 hari dan tidak semua orang mengalami itu. Lalu simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Juga jangan simpan di tempat yang lembab ya. Karena ini produk alami, jadi produknya itu bisa berubah warna atau rusak apabila terkena matahari langsung atau disimpan di tempat yang tidak baik gitu. Terus hindari tangan masuk ke dalam botol, tuangkan ke dalam tutup botol untuk mengambil. Ini seperti di gambar, jadi kita tuangin ke tutup botolnya supaya kita nggak ngorek-ngorek obat, ngorek-ngorek vitaminnya. Ketika kita ngorek-ngorek kan kita nggak tahu tangan kita lembab, apa tangan kita bersih banget apa enggak gitu. Takutnya malah merusak kualitas si vitamin yang ada masih belum kita konsumsi gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya aku mau ngasih tambahan nih untuk khusus Clover Honey kita bisa simpan dalam suhu ruangan dan saat habis gunakan pas kita mau menggunakan pastikan sendok yang kita gunakan itu bersih dan tidak basah ya supaya si Clover Honey-nya saat kita masukkan sendoknya itu tidak mengotori Clover Honey yang lain. Kan sayang banget ya kalau misalnya kita konsumsi dan produknya itu sudah terkontaminasi gitu. Jadi pastikan sendok yang kita gunakan itu bersih dan tidak dari mulut kita masukin lagi ke sana. Kalau mau nambah mending ganti sendok. Jadi kita nggak ngorek-ngorek itu dengan sendok yang basah atau kotor. Lanjut. Oke rekan-rekan, jadi kita udah tahu ya ini. Sorry, Ping, boleh di mute dulu, sorry maaf. Ya, jadi kita udah tahu ini empat produk awalnya dari si HDI yang paling pokok itu ya. Jadi kita udah tahu nih rekan-rekan, ada lagi produk HDI yang lainnya rekan-rekan masih banyak, tetapi saya rasa waktu tidak akan cukup kalau kita terangkan satu persatu di sini ya. Jadi kita itu udah cukup tahu ya produk dasarnya, oleh karena itu langsung aja nih kita bagaimana cara memasarkannya ya rekan-rekannya. Karena kalau kita pasarkannya itu dengan kita punya modal ilmu yang cukup,
itu kita akan meningkatkan peluang closing kita, rekan-rekan. Sebelumnya kita tahu dulu nih, apa itu selling, rekan-rekan. Selling itu adalah penjualan. Penjualan itu bisa dari satu sisi kita bilang adalah pertemuan dan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Ketika ada yang menawarkan dan ketemu sama orang yang emang pengen barang itu, itulah selling rekan-rekan ya. Tetapi ada satu titik selling yang lain, ada sisi yang lain yang sebenarnya kita perlu pahami secara bersama-sama rekan-rekan, bahwa sebenarnya kita tuh nggak sekedar menjual rekan-rekan, tetapi juga bisa memberikan solusi. Nah, kita memberikan solusi apa? Produk kita kan produk kesehatan, berarti kita berikan solusi kesehatan. Ya rekan-rekan ya. Karena kita tahu nih, aduh, saya kemarin ngecek ke dokter ada asam urat. Wah, ada masalah di situ. Kalau kita orang yang menjalankan bisnis HDI, kita tahu nih, berarti kita bisa menghadirkan solusinya sama mereka. Itu juga selling rekan-rekan. Dengan kita sharing, itu juga itu langsung jadi selling rekan-rekan ya. Jadi itu makanya enak banget rekan-rekan kalau kita udah tahu nih produk kita tuh bisa buat apa aja. Nah, itu akan menjadi titik closing kita, dan kita tidak semata-mata itu kita pengen ngambil untung dari mereka. Enggak, tetapi kita membantu mereka. Karena udah banyak nih orang-orang yang ibarat kata, oh terima kasih juga dia gitu loh. Maksudnya, oh kamu thank you ya, aku jadi tahu nih produk ini gara-gara kamu. Thank you. Ya, rekan-rekan ya. Jadi kita itu jadilah orang-orang yang bisa memberikan solusi. Rekan-rekan ya. Semakin banyak solusi yang kita hadirkan, rekan-rekan, kita tahu berarti kita semakin bermanfaat. Semakin bermanfaat, maka rezeki akan semakin datang untuk kita rekan-rekan. Persiapan-persiapannya untuk selling nih, ikuti 5 training dasar rekan-rekan. Nanti di belakang akan saya terangkan 5 training dasar itu apa aja. Tetapi 5 training dasar ini adalah 5 training yang paling pokok untuk menjalankan bisnis HDI. Rekan-rekan yang mungkin belum pernah ikut, silakan langsung ikut aja. Nanti saya terangkan di belakang rekan-rekannya. Lalu buku Rahasia Kekayaan Alam itu bagus banget rekan-rekan. Ini adalah bisa dibilang ini kitabnya orang-orang yang menjalankan bisnis HDI rekan-rekan. Ini wajib punya rekan-rekan. Karena isinya ini kita akan membahas bagaimana si Rahasia Kekayaan Alam ini membahas satu persatu tentang kelebihan produk-produk HDI. Semuanya akan dibahas rekan-rekan di situ. Di situ ada penjelasannya, kandungannya apa saja, sifatnya seperti apa. Lalu juga kita akan belajar juga mengenai ada penyakit-penyakit yang bisa kita bantu dengan produk-produk HDI. Di sini saya malah jadi ketemu bagaimana sih, oh ternyata kolesterol itu di dalam tubuh tuh anatominya seperti ini ya. Oh kolesterol tuh kelebihan ini. Terus diabetes itu begini ya. Jadi penyakit itu sifatnya kayak gimana saya juga jadi tahu di buku ini. Dan kita juga jadi tahu bagaimana produk apa yang cocok dan cara penggunaannya seperti apa. Makanya saya bilang ini saya sarankan untuk kita semua di sini untuk punya buku Rahasia Kekayaan Alam. Bagaimana kita mendapatkan bukunya? Silakan dihubungi upline aktif kita semua yang mengundang Anda ke sini. Ini bukunya bisa saya dapat di mana? Boleh ditanya ya rekan-rekan, karena ini bagus banget. Ini paling penting rekan-rekan. Lalu list daftar nama itu penting juga supaya apa? Supaya kita itu tahu sama siapa kita ingin memasarkannya rekan-rekan. Karena list daftar nama ini penting banget, ibarat kata ketika kita melihat apa daftar nama, kita tahu kerjaannya mau ngapain rekan-rekan. Kalau kita misalnya kita ini nggak usah lah, nggak penting gitu, ya udah nanti saya inget kok siapa aja. Kalau menurut pengamatan saya rekan-rekan, saya pernah kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi nggak ada yang saya closingin rekan-rekan. Karena nggak jelas kerjanya mau ngapain ya. Dan ini itu ada di HTS ya rekan-rekan ya, list daftar nama itu penting banget. How to start ya, ya rekan-rekan, ada di HTS itu penting banget ya rekan-rekan ya. Lalu juga testimonial dan finish list konsumen ini penting banget rekan-rekan. Testimonial itu ketika ditanya, oke, kalau buat ini ada nggak? Oke, ada, ini bagus kok, ini buat ini. Lu ada testinya nggak? Waduh, langsung bingung ya. Nanti langsung sebentar ya saya tanyain ya. Ditanya ke grup bla 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 bla, ditanya, kalian ada punya testimoni nggak? Aduh, rekan-rekan, kalau saya pernah kayak gitu, yang ada customer saya yang jadi calon customer saya kabur rekan-rekan. Karena dia itu tiba-tiba waktu saya tanya balik, oke, sekitar waktu 2-3 jam ada yang membalas rekan-rekan. Ada yang membalas jawabannya. Iya, ini ada di sini ini bagus ini. Oke, jadi saya minta sama mereka yang sediakan. Saya tanya, saya udah beli sama teman saya yang lain gitu. Sorry ya,
Kabur kan customer kita. Yang prospek kita jadi kabur kan rekan-rekannya. Jadi sayang banget. Jadi perlu kita tahu apa aja senjata-senjata yang kita pergunakan rekan-rekan di HDI ya. Lalu juga ketika kita menawarkan rekan-rekan, ketika kita men-sharingkan itu kita perlu tanamkan baik-baik pola pikir kita untuk membantu orang supaya bisa sehat rekan-rekan. Bukan untuk menguntungin rekan-rekan ya. Karena kalau nanti dibilang menguntungin kita jadi down atau bagaimana, enggak usah rekan-rekan. Pola pikirnya adalah kita sharing, karena sharing is caring rekan-rekan. Seperti itu. Dengan kita sharing, maka kita peduli sama mereka. Mereka terinformasi gitu ya rekan-rekan ya. Atau sharing info kesehatan ya rekan-rekannya, daripada kita udah netting duluan, negatif thinking duluan, kita mau, aduh nanti saya mau nawarin dia, nanti malah begini nih, saya malah dibilang jualan gitu. Jauhkan itu teman-teman, kita lebih baik punya pola pikir untuk bagaimana caranya bisa membantu kesehatan mereka. Dan nggak hanya kesehatannya juga, tetapi secara finansialnya juga kita bisa nambah income juga dari bisnis HDI gitu. Itu ibarat kata kita itu sharing aja ya rekan-rekan ya, seperti itu. Nah, bagaimana menjual dan self branding di media sosial ya? Karena kita tahu zaman sekarang ini semua itu udah nggak lepas dari yang namanya media sosial ya, share ya. Jadi boleh nih di-sharingin sama kita. Apa yang bisa kita gunakan di media sosial ini untuk membantu bisnis HDI kita, share. Boleh diterangkan. Silakan. Hmm? Ya, dalam media sosial kita bisa menjual dan juga kita bisa self branding. Apa sih maksudnya menjual? Menjual itu kita kayak bisa memasang foto produk, kita masukin ke status atau kita masukin ke story, lalu kita menginformasikan promo yang sedang berjalan, lalu melakukan transaksi. Maksudnya kita misalnya ada yang mau membeli, mau dong ini gitu. Kita bisa melakukan transaksinya di sosial media kita, lalu melayani pertanyaan calon customer, biasanya menggunakan komen atau direct message. Itu jadi kita menggunakan sosial media kita, bisa Instagram atau Facebook, itu sebagai etalasenya kita, tokonya kita. Jadi kita bisa jualan di sana dan gratis ya, kita nggak usah modal apa-apa, kita tinggal majang produknya, kita pasang fotonya, dan itu udah jadi tokonya kita. Lalu self branding. Apa sih yang dimaksud dengan self branding? Kalau kita tuh bukan cuma jualan, tapi kita juga mengupload konten aktivitas yang berkaitan dengan produk yang kita konsumsi. Misalnya, waktu kita mengkonsumsi madu, kita ngaduk-ngaduk madu dan kita minum madu itu. Itu bagian dari self branding. Kalau kita tuh mengkonsumsi juga produk yang kita pernah pajang, kita kita tampilkan gitu, bukan cuma jualan, tapi kita juga menggunakannya. Terus menggunakannya itu sebagai pola hidup, gaya hidup. Misalnya kita sharing-in penggunaannya, terus sharing juga pencapaiannya. Misalnya kita melakukan bisnisnya, kita sharing nih peningkatan kita, pencapaian kita, pendapatan kita. Itu misalnya siapa tahu ada yang membutuhkan dan bisa bertanya juga ke kita kan. Terus keuntungan kita apabila kita mengelola sosial, kita bisa meningkatkan kesempatan calon customer untuk bertanya dan membeli kepada kita. Misalnya kita lagi ngupload gitu, ngupload gambar atau ngupload sesuatu, itu kan banyak mata ya yang melihat gitu. Itu bisa aja ada orang yang belum pernah kita tawarkan, tapi melihat status kita atau melihat story-nya kita, dan mereka penasaran, dan mereka yang nyamperin kita untuk, "Ini apa sih, kegunaannya apa sih?" Atau bisa juga dia butuh produknya, "Aku mau dong Clover Honey-nya." Karena mereka tahu kita kita emang enterpriser-nya gitu. Jadi bisa aja dengan kita ngupload-ngupload itu ada customer yang belum pernah kita tawarkan, bisa datang ke kita. Jadi jangan malu ya untuk self branding atau menjual di sosial media. Lalu tidak menyita tenaga dan waktu yang harus tatap muka melakukan penjualan. Maksudnya kita tuh di sosial media itu menghemat waktu banget kan, dengan kita cuma ngupload aja
orang bisa aja gitu datang ke rumah kita. Kita udah menyatakan diri kita tuh penjual di sini, enterprise di sini. Tanpa harus kita ketok-ketokin nih misalnya, satu dari rumah ke rumah kita ketok-ketokin nih. Bu, saya Shirley, saya mau nawarin madu nih Bu. Kan kita nggak perlu kayak gitu lagi ya sekarang ya. Sekarang udah menghemat waktu, tenaga, dan uang banget itu. Kalau misalnya kita tinggal dari rumah aja kita bisa melakukan penjualan. Lalu meningkatkan image dan trust kepada kita. Nah, apabila kita melakukan self branding, itu bisa membantu banget orang meningkatkan trust-nya orang terhadap kita, apalagi kalau kita konsisten. Nah, kalau kita konsisten itu tingkat trust orang akan lebih tinggi. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya berbagi mengenai peluang bisnis dan perusahaan yang ada suara ya. Nah, jadi kalau misalnya kita konsisten gitu, itu tingkat trust orang terhadap kita pasti lebih tinggi ya, Ray. Nah, ketika sudah makin tinggi, saya jamin tingkat closing dan penjualannya pasti meningkat, begitu. Ya, jadi kita udah tahu nih tadi kita perlu melakukan menjual dan self branding. Ada 2 teknik teman-teman. Ada teknik hard selling dan soft selling yang bisa kita pakai di sosial media kita. Kayak gimana sih itu? Mari kita langsung cek aja ya rekan-rekannya. Jadi ada contohnya di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau misalnya di sosial media kita rekan-rekan, itu kita bisa 2 cara. Yang pertama hard selling, ini kita nih bisa ngupload aja. Kita upload aja nih foto Clover Honey, wis ada banyak gitu. Jadi kita kelihatannya kayak ini etalase kita ya. Kita jualan Clover Honey rekan-rekan ya. Berarti ini tinggal upload aja. Ini juga ada yang bilang di sini order now, tinggal kasih stiker order now. Ya, ini menandakan bahwa kita sedang memasarkan sebuah produk ya di dalam sosial media kita ya, share ya. Nah, ada lagi nih share yang harusnya ya kayak gini nih share. Tuh dia apa namanya, guys buruan stok menipis. Nah, ini kita menciptakan urgensi ya rekan-rekan ya. Jadi di sini stok menipis itu berarti setnya udah tinggal dikit. Ayo ambil sebelum kamu kehabisan ya. Jadi ini adalah yang hard selling. Dia hanya memajang produk saja. Tujuannya jelas sekali untuk berjualan ya rekan-rekan ya. Ini daily dose of Clover Honey for order DM me ya. Dia kasih lihat kayak gitu madunya ya rekan-rekan ya. Nah, ini bagus rekan-rekan, kita bisa menggunakan sosial media sebagai etalase kita rekan-rekan. Tetapi rekan-rekan, sebenarnya rekan-rekan kita itu bisa menggunakan teknik yang satu lagi. Apabila kalau kita tambah nggak hanya hard selling aja, tapi soft selling, akan jauh lebih menarik teman-teman. Karena kenapa? Kita lihat dulu ya, rekan-rekannya kayak gimana sih soft selling ini. Sorry sebentar, suaranya nggak masuk ya rekan-rekan ya. Kayak sayanya harus share sound dulu nih. Coba nih kita dengar. Ya, itu dia. Ini adalah salah satu dari rekan kerja kita, teman kita, ini namanya Yohana, dia seorang apoteker, dia itu membuat sosial media dia itu menawarkan sebuah gaya hidup yang sehat dengan menggunakan Clover Honey. Teman-teman, ini menarik banget gak sih dengan kita menggunakan produknya dan kita upload ke media sosial. Enggak kelihatan terlalu jualan banget gak sih? Tapi yang mereka tawarkan adalah sebuah gaya hidup. Oke, menggunakan Clover Honey. Aktivitas dia relate dengan produk-produk HDI. Rekan-rekan. Ini kan keren banget ya. Enggak kayak kalau saya ngeliatin ini, saya lagi nggak ngerasa dijualin gitu. Saya lagi kayak ngerasa, oke, lu keren ya gitu ya. Jadi emang lu menggunakan sosmed lu untuk berbagi informasi. Ini ada lagi nih kayak gini share ya. Boleh nggak diceritain sama kita share? Kalau kayak gini gimana? Kita soft selling itu bisa ngapain lagi sih?
Ya, kalau kita soft selling, kita bisa juga sharing-in gitu cara konsumsinya atau kegunaan produknya, atau bisa juga kita sharing tips gitu. Tips, manfaat produk gitu-gitu. Jadi, kita memberikan nilai yang lebih gitu, bukan cuma, dibeli ya, diorder ya gitu. Bukan cuma kayak gitu, tapi kita memberikan nilai lebih supaya orang-orang bertambah juga pengetahuannya tentang produknya. Betul banget itu. Jadi sebenarnya rekan-rekan, kita tahu yang jualan hadiah itu banyak rekan-rekan. Tetapi siapa yang memberikan nilai lebih bagi orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang ya itu ya akan menjadi apa namanya Nilai plus kita ya. nilai plus kita gitu loh. Jadi ada alasan untuk kita, oke, lu nggak sekedar jualan rupanya, berarti lu emang menguasai produk dan lu emang menggunakannya. Kalau kita dikasih informasi seperti ini, bermanfaat untuk, nah ini kan kita kan diinformasikan. Dan lebih menarik lagi ketimbang kita fotoin botol-botolnya tok ya rekan-rekan ya. Kalau saya nggak pernah konsumsi, ketika saya lihat video ini, oke, saya jadi penasaran gitu loh. Selain dia menawarkan sebuah gaya hidup sehat, dia makan oatmeal, buah-buahan, ini kan sehat semua ya, mangga gitu, dicampur dengan kalafor honey gitu. Saya jadi menarik gitu ngelihat, oke, ini ada apa ya bintik-bintiknya ya? Ini apa ya? Kok pekat banget ya? Kok madunya nggak kayak madu yang lainnya ya? Yang kayak lokal punya ya gitu ya. Madunya warnanya kok cerah gitu ya. Nah, itulah yang akan membuat ada rasa yang kita tangkap kalau kita sebagai orang awam melihat ini. Lebih menarik mana rekan-rekan ya. Kalau kita bisa lakukan dua-duanya akan jauh lebih menarik ya rekan-rekan ya. Jadi ini udah ada nih kesimpulannya nih. Kayak gimana nih share. Kalau aku lihat yang hard selling itu terlalu to the point dan itu rasanya kaku ya. Jadi menimbulkan kesan yang kurang nyaman, uncomfortable buat aku lihat ya rekan-rekan ya. Dan juga kalau misalnya kalau yang soft selling, Hai Mom, ini rahasia hidup sehat sorry, keluarga ini aku. kedengarannya. Yang soft selling ini dia itu enak saya lihatnya karena mereka itu seperti bagian dari gaya hidupnya. Mereka mengkonsumsinya, memperkenalkan gaya hidup sehat. Lalu juga ada testimoninya, review pribadi dan testimoni orang lain. Ada edukasinya, informasi produk. Saya lebih percaya yang mana? Saya senang sama orang yang ngejalankan soft selling ini karena selain lebih menarik, saya mendapatkan ilmu tambahan. Seperti itu ya, Syekh. Jadi kesan yang saya didapatkan jadi lebih nyaman melihatnya. Jadi bukan berarti hard selling salah ya rekan-rekannya, tidak. Tetapi kalau kita bisa tambah dengan soft selling, sempurna. Benar Seperti banget. itu ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, nah tadi kita udah bicara sosial media rekan-rekan, sekarang kita pengen tahu dulu nih, setelah nanti kita udah dapat closingan dari sosial media, kita udah udah ada yang beli, Ren gue pengen beli deh sama lu, yaudah ini berapa, oke selesai, barang udah diterima. Teman-teman, kita harus lanjutin lagi tuh. Karena customer kita itu bisa menjadi reseller kita. Itu bisa menjadi rekan kerja aktif kita, rekan-rekan. Apa kuncinya? Follow up. Ketika kita follow up dan membangun komunikasi satu persatu ya rekan-rekan ya, itu kita akan jauh lebih kenal rekan-rekan. Apa nih? Keuntungannya emang apa aja sih? Dan tips-tipsnya ada apa aja rekan-rekan? Pertama, dari sosmed itu usahakan rekan-rekan minta nomor teleponnya. Jangan kalau udah kebeli, misalnya dibeli paket atau beli baju, udah di situ aja rekan-rekan. Jangan, harus kita tanya, kita harus tawarkan membershipnya dan juga kita undang, kita minta nomor teleponnya dan juga kita undang ke dalam WhatsApp grup kita. Karena kita tahu ya rekan-rekan ya, ini kalau kita sekedar jualan doang, percuma rekan-rekan. Itu tingkat kontinuitasnya itu akan sangat rendah rekan-rekan. Jadi dari sosmed pindah follow up melalui chat WhatsApp rekan-rekan, japri secara pribadi rekan-rekan, dan bangun kedekatan secara personal dan berkala. Ketika kita membangun kedekatan itu sebenarnya akan mengobserv, kita bisa mengobservasi kira-kira ini akan ada apa aja kebutuhan dia. Jadi kita bisa memapping rekan-rekan. Memapping itu apa maksudnya? Oke, ternyata dia ini dia punya orang tua yang udah cukup tua punya penyakit ini. Itu kita mengobserv, tapi jangan langsung kita melakukan penawaran ya rekan-rekannya. Tetapi dengan kita melakukan pendekatan, selain secara chemistry makin dekat, kita juga makin bisa memetakan apa solusi yang bisa kita hadirkan sama mereka, yang bisa kita tawarkan sama mereka rekan-rekan ya. Lalu juga rekan-rekan, ini tidak perlu berasumsi rekan-rekan. Kalau misalnya kalau dia udah beli nih, oke, setelah setelah 1 bulan
ditakar-takar, dia kemarin beli clover honey 1 kilo, kayaknya bisa saya tawarin lagi. Tapi nanti saya takut ditolak. Nah, rekan-rekan, kita tidak perlu berasumsi ya rekan-rekan ya. Ketika memulai komunikasi rekan-rekan, itu jangan berasumsi rekan-rekan. Kita hindari menjadi sutradara bagi pikiran kita sendiri. Yang ada malah nggak jadi kita kerjain rekan-rekan ya. Jadi kita itu tawarkan saja rekan-rekan, dengan kita mengobserv tadi kita dekat sama dia, sebenarnya rekan-rekan, sebenarnya kita tidak perlu bermain asumsi lagi, kita udah enak berkomunikasi sama dia. Jangan takut nggak direspon rekan-rekan, karena yang penting itu kalau kombinasinya tepat, kita membangun kedekatan sama dia, itu bisa ya apapun ya, kita akan tetap bisa berjalan. Dia sebagai konsumen kita kah atau sebagai rekan kerja kita kah gitu rekan-rekan ya. Jadi jangan takut ya rekan-rekannya, tidak perlu berasumsi. Rekan-rekan, ini buktinya apa? Ini ada 3 orang rekan-rekan yang ibarat kata dari leader-leader kita, itu dia itu yang penghasilannya sudah puluhan juta, udah ratusan juta rekan-rekan, itu juga tetap masih menjapri satu persatu loh teman-teman. Sekedar mau nawarin promo, ini loh, aku pengen nawarin kamu ini nih, kebetulan lagi ada promo. Itu dijapri satu persatu teman-teman. Jadi ya memang follow up ini adalah yang memperkuat bisnis HDI kita rekan-rekan. Dan utamakan personal chat ya rekan-rekannya, jangan melalui broadcast message kalau mau nawarin sesuatu rekan-rekan. Jangan, karena saya yakin ya kita semua kalau ditawarin sesuatu lewat broadcast message, saya rasa kita nggak mau beli ya. Dihirauin aja nggak, mau beli aja juga udah pasti nggak ya rekan-rekan. Jadi tambahkan personal chat, nilai personal di situ supaya kita kans untuk didengarkannya lebih besar. Dan juga info promo itu bisa jadi bahan keep in touch rekan-rekan. Jangan ngomongin produk jualan aja gitu-gitu rekan-rekan ya. Jadi info promo itu bisa, dan informasi lainnya, pertemuan apapun itu kita bisa gunakan untuk keep in touch. Hello Bayu, aku pengen informasi nih. Minggu depan itu ada acara PSM nih. Apa PSM tuh? Product Special Meeting, itu lagi membahas tentang ini. Aku kalau nggak salah, maaf ya, mungkin kalau nggak salah kan orang tua kamu mungkin ini ya ada hipertensi. Nah ini kebetulan ada diskusinya nih yang bawain langsung dari dokter loh. Jadi boleh itu dibawa ke boleh diajak di sini, siapa tahu kita dapat insight di sini. Enak kan, jadi bahan follow up rekan-rekan. Jadi bahan bisa ngobrol lah. Nah, kita bisa dapat di mana nih, Share? Informasi-informasi untuk follow up seperti ini, Share? Ya, info-info seperti ini kita bisa dapatkan dari upline kita atau juga dari grup WhatsApp. Biasanya kalau kita bergabung dengan di HDI, begitu kita bergabung, kita akan ditawarkan untuk masuk ke grup WhatsApp. Buat teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp-nya, boleh teman-teman tanya ke orang yang mengajak kita ke pertemuan ini untuk dimasukkan ke grup WhatsApp-nya. Jadi itu kalau dari grup WhatsApp itu info-info tuh lebih update lah ya, untuk info pertemuan, info promo. Jadi itu paling update. Nah, Ya, terus betul. kita bisa juga follow Instagram seputar HDI di hdi.info, ada juga hdi.biz, ada juga di University. Itu di Instagram kita, itu bisa di-follow aja. Jadi bisa dapat info-info, produk baru, promo, dan lain-lain. Nah, bisa juga kita join di channel Telegram HDI dan Billionaires. Ini tuh untuk konten-konten udah lengkap banget. Terus ada tanya jawab dengan dokter, ada tanya jawab tentang seputar bisnis, itu ada di Telegram juga. Dan kalau misalnya mungkin kalau di grup WhatsApp kan suka ada yang ketinggalan ya, yang baru join tuh kita tidak bisa ngelihat chat-chat sebelumnya atau konten-konten sebelumnya. Nah, keuntungannya kalau join di channel Telegram, kita bisa untuk melihat konten-konten yang sudah lalu-lalu walaupun kita baru join gitu. Nah, untuk dapatnya di mana itu boleh di chat juga upline-nya atau orang-orang yang mengajak kita ke pertemuan ini. Ya, jadi ibarat kata kita itu harus selalu ada bahan untuk ngobrol sama jaringan kita. Ya, Benar rekan-rekan banget. ya. Benar banget. Nah, kadang kita ngobrol juga nggak harus seputar HDI sih. Ya. Sesekali kita harus nanyain juga kabarnya, mungkin di rumahnya gimana. Jadilah kita teman. Jadi kita bisa menjadi teman gitu. Jadi nanyain mereka tuh bukan sekedar
jualan gitu. Lama-lama kita kayak jelek aja gitu kalau misalnya jualan terus. Tapi ketika kita bisa menjadi teman, itu akan lebih baik karena kita menjalin silaturahmi yang bagus gitu dengan rekan-rekan kita yang lain. Ya, itulah kerennya bisnis HDI. Kita dasarnya adalah silaturahmi, ya rekan-rekan ya. Kalau itu kan silaturahmi itu kan bagus banget ya rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau udah ada pengen yang beli gitu, tertarik, tawarkan closing ke produk paket rekan-rekan. Karena kenapa? Kalau kita tawarkan closing ke produk paket, mereka itu akan jadi tahu lebih banyak dan lebih mengenal produk HDI yang lain, rekan-rekan. Contoh, kalau misalnya saya itu sering banget dari tadi ngomong asam urat ya rekan-rekan ya, karena emang paling sering saya dengar itu rekan-rekan, asam urat ya rekan-rekan. Nah, kenapa kalau asam urat ini saya selalu tawarkan closing ke produk paket? Iya, karena kalau misalnya saya tawarkan yang paling cocok buat mereka adalah kolesterol buster set. Yang ini rekan-rekan. Kenapa? Harganya lebih ekonomis karena dapat free produk rekan-rekan. Dan buat yang menawarkan keuntungannya apa? Ya dapat program bonus extra cash. Kalau kita udah invest ya rekan-rekan. Kalau kita udah beli kolesterol buster set rekan-rekan di ID kita, itu kalau ada orang beli lagi di bawah kita, 2 itu rekan-rekan, itu akan dapat uang tambahan 120.000 per pasang rekan-rekan. Jadi yang membeli untung, yang menawarkan untung rekan-rekan. Itu enaknya. Nah, saya tawarnya kolesterol buster set. Loh kenapa? Kamu kan parasan tadi kan parasan nawarin Propoelik doang sama aku. Jadi gini ya, aku sebenarnya Propoelik bagus, tetapi sebenarnya ini kalau mau kita bantu kamu secara optimal, sebenarnya kamu butuh serangkaian produk-produk berikut ini loh. Clover Honey ini sebagai sumber energi kamu. Lalu juga Trimi, ini bagus banget untuk mengikat kolesterol. Aku tunjukin kamu videonya ya. Ini loh, dia. Jadi yang video yang Trimi, dihancurin itu ada. Itu ya rekan-rekan ya, dihancurin, ada minyak di dalam air itu dilarutin barang, itu minyaknya jadi turun rekan-rekan. Mengikat minyak dan juga kamu membutuhkan enzim juga, dan untuk supply energinya, supply nutrisi kamu, ini yang paling cocok adalah Polenergy. Karena kenapa? Kamu pasti ini bagus banget untuk peredaran darah kamu, dan zat-zat yang dibutuhkan, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk kamu asam urat, ini juga bisa dibantu dari si Polenergy. Jadi semuanya ini bekerja, ada fungsinya masing-masing sebenarnya. Seperti itu. Oh, oke, ya udah gitu. Ya udah, jadi deal untuk closing ke produk paket rekan-rekan. Dan juga calon pembeli itu keuntungannya ya. Calon pembeli itu bisa langsung kita arahkan untuk tutup poin untuk mereka mendapatkan cashback rekan-rekan. Karena ada yang namanya isi sponsor ya. Paket-paket ini kan langsung tupor rekan-rekan. Langsung tutup poin 300 poin. Enaknya ya, berarti ya udah kita langsung, kalau ibarat kata bilang, bro, lu mau cashbacknya nggak bro? Berhubung lu udah tutup poin di 300 poin. Cashbacknya lu nanti tinggal cari aja siapa nih, lu tawarkan, nanti kita daftarin orang, maka lu kan langsung dapat cashbacknya karena lu udah tutup poin. Wah ini enak banget rekan-rekan. Itulah makanya saya selalu coba tawarkan closing ke produk paket ya rekan-rekan ya. Seperti itu. Dan juga sekarang lagi masa pre-order produk rekan-rekan. Nah ini kita tahu ya, kita boleh nih tawarkan produk-produk substitusinya ya rekan-rekan ya. Kalau Clover Honey memang lagi nggak ada, tetapi sebenarnya rekan-rekan, kalau aduh, saya bingung nih mau jualan apa, PO semua produk, madu juga PO, ya rekan-rekan, kalau kita bertemu dengan seperti itu, sebenarnya rekan-rekan, kita justru malah semakin bersyukur rekan-rekan. Berarti kepercayaan orang dengan Clover Honey itu tinggi. Ini menandakan produk KDI adalah produk yang high demand. Sedangkan produk kita tidak mudah untuk diproduksi secara cepat rekan-rekan, karena kita kerjasamanya dengan alam. Ya, kita kerjasama dengan alam. Kita kan bukan madu yang dioplos gitu, bukan rekan-rekan. Oleh karena itu kita bilang rekan-rekan, kamu ikut aja antrian PO-nya. Semakin kamu menunda-nunda, maka antriannya akan semakin mundur. Oleh karena itu, maka kita harus segera untuk merekomendasikan mereka untuk ikut PO ya rekan-rekannya. Dan juga ada nih, kalau yang mau cari Propoelis kan sekarang kan juga kan lagi sold out ya rekan-rekan ya. Kita tawarkan substitusi produknya ke Bipropolis. Nah Bipropolis ini ibarat katakan ya, kita tinggal tanya aja sama mereka. Kita tinggal bilang aja sama mereka. Kalau kamu mau dapat kasetnya sama dengan Propoelis, kamu konsumsi aja Bipropolis, itu tinggal dikali 2. Karena oraknya jadi sama, kandungan antioksidannya jadi sama. Jadi substitusi produk ini, kamu tetap bisa untuk mendapatkan manfaat Propoelis dengan Bipropolis dikali 2 aja, nggak masalah.
gitu kalau kamu butuh ya, kalau udah habis ya produk kamu ya. Atau kamu juga bisa nih ke Propoelix Plus, itu podo ae, sama aja seperti sama Propoelix. Sama aja, tapi dengan tambahan 3 ekstrak jamur. Tetapi sedikit notes-nya adalah dengan Propoelix Plus itu tidak disarankan untuk ibu hamil karena belum ada penelitian lebih lanjut untuk ibu hamil ya, karena kita butuh ekstra hati-hati ya untuk yang ibu hamil ya. Intinya adalah selalu naikkan kesan bahwa produk HDI ini ya memang ya karena produknya high demand, kita jangan jadi down gara-gara ada ini susah, ini produk BO terus. Ya itu justru harus menambah keyakinan kita bahwa ya produknya memang sebegitu lakunya ya rekan-rekan. Dan juga maksimalkan fitur marketing tools nih. Nih Shirley boleh nggak dibagikan sama kita? Ini keren banget loh. Iya, betul banget. Kita harus bisa maksimalin fitur marketing tools untuk meningkatkan peluang closing. Apa sih marketing tools itu? Ini tuh bisa diakses di HDI One. Aku harap sih teman-teman semua udah tahu ya HDI One itu apa ya. Nah, buat yang belum tahu, coba nanti habis acara ini ditanya upline-nya, cara mengaktifkan fitur HDI One-nya gimana dan ada apa aja. Jadi aku mau ngejelasin tentang marketing tools-nya. Di sini itu ada di marketing tools ini ada katalog, ada price list, ada testimoni, ada juga paket-paket yang tersedia. Lalu ada juga jurnal-jurnal medis yang diberikan gitu. Jadi ini benar-benar keperluan kita dalam menjalankan bisnis HDI, ini tinggal di-download semuanya di HDI One. Tinggal di-download. Keunggulannya apa sih kalau kita bisa mengakses ini? Jadi tadi kan cerita ya, kalau misalnya ketika kita slow respon, orang minta testimoni, misalnya, share, aku minta testimoni asam urat dong, gitu. Emang bisa ya pakai produk HDI? Iya, bisa. Aku minta testimoninya dong. Oh iya, karena aku nggak punya dan aku nggak bisa akses HDI One, aku minta dulu nih ke grup. Guys, ada yang punya testi asam urat nggak ya? Gitu. Terus kita kan nunggu respon orang lain dulu ya buat ngebales, buat nyari gitu. Itu kalau cepet responnya. Kalau lambat, bisa kabur kayak cerita Ray tadi kan, Iya, customer-nya. intinya kurang siap ya dia ya. Dia Iya, kurang benar. siap. Padahal kalau dia kulik marketing tools, udah langsung terjawab semua. Bener banget. Ini tinggal di-download dan kita bisa download dari HP atau laptop kita, pokoknya gadget kita yang ada di tangan kita, apapun yang di depan kita tinggal download dan kita kirimkan. Jadi semudah itu kalau kita bisa akses marketing tools ini, aku jamin peluang closing kita tuh tinggi gitu. Jadi ini perlu dipelajarin, kita kulik ini, kita cari tahu manfaatnya satu-satu. Yes, betul sekali ya rekan-rekannya. Lanjut lagi dan juga nih, ada lagi nih biasanya tantangannya sih. Tantangannya adalah, ya wes aku beli produknya deh nggak apa-apa, aku pengen cobain gitu. Oke, kan kita kan pengen minta dia jadi member dong ya. Oke, yaudah kalau gitu aku daftarin kamu member ya. Aduh nggak usah deh, ini aku pakai member kamu aja deh. Aduh, ini Ini tantangan lagi banyak share. banget ya yang kasusnya kayak gini ya. Kita sering banget pasti ngalamin kayak gini ya. Iya. Nah, kayak gimana nih share? Padahal sebenarnya itu mereka belum terinformasi aja ya keuntungan-keuntungan membership HDI ya. Jadi Iya, boleh ceritain bener sama kita. banget. Apa aja sih kelebihannya? Iya, bener banget. Jadi banyak orang yang nggak mau di-memberin karena nggak tahu keuntungannya itu apa aja sih dengan kita member di HDI. Kita itu punya 140 cabang stokis dan depo di seluruh Indonesia. Dengan kita member, berarti kita punya akses ke 140 cabang itu. Kita bisa mengambil barang, misalnya kita mau ngirim ke orang tua kita yang di luar daerah, di luar pulau. Dan kita tinggal ngakses lewat HDI Store, dan itu dikirimnya dari tempat terdekatnya, bukan dari kita, misalnya di Jakarta, kita harus ngirim gitu loh. Kita nggak usah capek-capek, karena kita punya akses untuk ke 140 cabang stokis terdekat. Lalu ada fasilitas lain kayak fasilitas digital yang kayak
Aku bilang tadi HDI One, ada HDI Store, dan juga HDI. Itu bisa dipelajari juga segenggaman tangan loh. Kita bisa tahu bonus kita berapa, kita mesan barang dari rumah, kita mengakses semuanya itu tinggal dari segenggaman tangan kita aja. Lalu keuntungan lainnya kita bisa konsultasi dokter secara gratis dengan medical konsultan di HDI. Ya, sekarang siapa sih yang nggak ke dokter gitu loh. Maksudnya, dan kalau ke rumah sakit itu kan takut banget ya, maksudnya kalau sakit dikit-dikit kalau ke dokter tuh, ke rumah sakit tuh kayaknya rasanya takut sekali ya. Sedangkan kita punya medical konsultan HDI dan gratis. Itu salah satu keunggulannya ya, masa masih nggak mau? Nah, misalnya masih nggak mau, coba informasiin, kita kalau member HDI, kita juga bisa berkesempatan nih mendapatkan reward seperti cash award, itu berupa uang ya. Lalu bisa juga jalan-jalan ke dalam atau luar negeri. Dan juga masih banyak lagi hadiah-hadiah yang bisa kita dapatkan gitu, reward yang bisa kita kejar gitu, dengan kita member HDI. Sedangkan kalau pakai member aku, yang jalan-jalan cuma aku dong, sedangkan aku kan pengennya kita sama-sama gitu, maksudnya itu kita bisa informasikan. Lalu ada juga fasilitas training dan mentoring gratis oleh support system kita, Billionaires, dan Bi University Community. Nah, ini tuh bagus banget buat kita sebagai enterpriser, kita dibantu gitu secara ilmunya supaya kita dapat pengembangan diri, pengembangan ilmu gitu. Jadi kita nggak buta terhadap, kita nggak jalan sendirian gitu, tapi ada yang nemenin kita dan kita dapat support-nya gitu. Iya, jadi keuntungan-keuntungan ini kita kasih tahu lagi sama mereka, tidak semata-mata untuk kita tahu sendiri. Ketika kita ada halangan di orang susah di memberin, maka dengan kita tahu ini, kita kasih tahu sama mereka, maka ini akan menjadi alasan mereka, oke, saya mau member. Paling kuncinya adalah, kamu member aja, karena kamu bisa dapat fasilitas konsultasi dokter gratis. Toh mumpung gratis. Oh Ingat iya, rekan-rekan, member gratis. Membernya juga gratis mumpung ya. dibilangnya mumpung gratis ya rekan-rekan ya. Biar ada sedikit urgensinya rekan-rekan. Jangan bilang, iya sekarang udah gratis. Enggak, mumpung gratis rekan-rekan ya. Nah, tadi fasilitas training tadi dan ada komunitas yang namanya Bi University Community. Ini rekan-rekan, itu kita punya banyak acara rekan-rekan. Tadi kan saya bilang ada 5 training dasar ya rekan-rekannya. Itu ada 5 training dasar. Ini yang paling pokok ada NEO, ini ada New Enterprise Orientation. Itu kita akan dibekali mindset, akan dibekali mengenai bagaimana caranya bisa menjalankan bisnis HDI dengan tujuan dan mindset yang baik rekan-rekan. Jadi ini paling dasar sekali ya. Jadi kita akan mendapat motivasi yang bagus banget. Business plan kita bakal tahu nih bonus-bonusnya, reward-rewardnya kita akan dapat apa aja. Oh ya, kita akan dapat royalty kah atau bagaimana, itu jelas sekali di business plan. Lalu juga ada product knowledge ya, seperti yang ini sekarang ya teman-teman, yang di depan awal-awal product knowledge ya. Itu jauh lebih lengkap lagi rekan-rekan. Karena kalau sekarang kan kita cuma bahas 4-star doang. Lebih lengkap lagi ada di product knowledge. Lalu how to do presentation. Di sini kita juga diajarin loh bagaimana cara presentasinya yang baik dan benar. Diajarin bagaimana ngomongnya, bagaimana gestur badannya, bagaimana penampilannya, rekan-rekan ya. Lalu how to start. Oke, saya pengen jalanin, bagaimana caranya? Oke, ikutin how to start. Karena itu adalah sistem yang udah dibentuk dari Billionaires ini supaya apa? Supaya kita itu terstruktur menjalankannya dan cepat omsetnya besar rekan-rekan ya. Lalu juga ada acara-acara yang lainnya nih untuk kita. Ini ada seperti acara PSM, Product Special Meeting ya rekan-rekan ya. Ini akan membahas bagaimana, ada misalnya bulan ini tentang apa. Oke, tentang penyakit apa yang akan dibahas. Nah itu rekan-rekan, itu juga diinformasikan ya rekan-rekan ya. Hadiri acara-acara ini untuk menambah skill dan memperbesar peluang closing kita rekan-rekan. Rekan-rekan, semua ada ilmunya, dan hebatnya di HDI itu semua mayoritas gratis rekan-rekan ya. 95% acara HDI itu gratis ya rekan-rekannya. Yang sisanya itu ada yang mungkin acara-acara yang top-top ya rekan-rekan ya. Lalu juga ada meeting reguler nih di University Community, ada business opportunity sharing. Jangan sampai kita belum bisa menerangkan atau mempresentasikan menjadi halangan bagi kita untuk mengajak orang
calon rekan kerja kita, rekan-rekan. Manfaatkan acara business opportunity sharing, rekan-rekan, itu untuk orang yang mempresentasikannya kepada kita. Ya, rekan-rekan ya. Untuk mempresentasikan, oke, produknya sama kita ya, rekan-rekan ya. Karena kenapa? Karena ya yang namanya juga yang belajar itu yang paling baik adalah learning and doing. Enggak learning aja baru doing ya, rekan-rekan ya. Ada lagi Kelamaan acara, nanti. iya. Ada juga acara starting up new member. Ini kita akan diinformasikan bagaimana orang-orang baru tuh udah tahu fasilitas-fasilitas di HDI dan bagaimana untuk memulainya. Dan juga di B University Community ada acara ngobras, ngobrol santai, dan ada acara bedah bukunya, rekan-rekan. Itu setiap hari Jumat ya, rekan-rekan ya. Jam 8 malam. Ini silakan datang orang-orang yang mungkin di jaringan B University Community dan HDI BIS itu silakan mampir, karena di sana itu kita akan diinformasikan apa aja. Kita bisa ngumpul bareng orang yang udah pengalamannya besar, udah baru mau gabung, semuanya tuh ngumpul di satu tiker semua, di tiker Zoom maksudnya ya. Itu bisa ngumpul untuk saling konsultasi, saling bertanya, mau curhat. Itu enak banget rekan-rekan, karena yang hadir itu di situ orang yang udah pengalaman pun di situ akan bisa menjawab, membantu kita secara langsung, rekan-rekan. Jadi nggak ada kelas, tidak ada kasta, di situ semuanya nongkrong, semuanya bisa ngobrol di situ. Jadi enak banget. Dan ada acara bedah bukunya ya di situ ya, kita baca buku bareng, rekan-rekan. Seperti itu. Jadi silakan dihadiri acara-acara ini, rekan-rekan, untuk menambah peluang closing kita bertambah besar dan kita semakin besar jaringan kita di HDI, rekan-rekan ya. Seperti itu. Ya, acara ini how to sell, tetapi sell-nya itu dalam gambar yang lebih luas, kita membutuhkan ilmunya, rekan-rekan. Acara-acara ini kita perlukan ya. Share ya, betul ya share ya? Bener banget. Jadi kita perlu untuk menghadiri ini supaya peluang closing kita makin tinggi. Karena peluang closing kita makin tinggi, maka passive income kita juga akan semakin tinggi, rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke, ini adalah penghujung acara, rekan-rekan. Kita lihat dulu apakah ada yang bertanya, tadi belum kita jawab mungkin. Apakah Bipropolis bisa untuk orang, ini orangnya masih ada nggak ya kayaknya? Untuk Regina apakah masih ada ya di sini ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, berarti tidak kita jawab dulu ya. Kita sudah sampai nih di penghujung acara share. Terima kasih nih buat semua yang hadir, rekan-rekan. Rekan-rekan, ini masih ada nih yang... Oh, masih ada ya? Iya. Oke, Gak masih apa-apa ada ya dijawab Regina aja, ya? biarpun orangnya nggak ada, mungkin teman-teman yang lain bisa butuh infonya. Saya bacakan dulu. Apakah Bipropolis bisa untuk orang yang suka alergi? Contohnya kasus, setiap pagi sering alergi bersin-bersin gitu dan kadang karena alergi udara dingin. Terima kasih. Oke, thank you Kak Regina pertanyaannya. Saya coba jawab ya rekan-rekan ya. Walaupun saya bukan tenaga kesehatan, tetapi saya akan menerangkan sedikit dari saya sebagai enterpriser ya. Jadi Bipropolis bisa untuk orang yang suka alergi. Oke, sebenarnya Bipropolis bisa membantu ya rekan-rekan ya untuk ada yang alergi gini, tetapi itu lebih cocoknya untuk hal-hal yang sifatnya itu memang mungkin karena ada virus atau bakteri dalam tubuh ya. Tetapi itu kan kalau alergi itu kan sebuah reaksi tubuh ya. Nah, untuk alergi itu berarti kita bisa bantunya dari mana? Sebenarnya kita bisa bantu dari produk-produk 4-star kok. Contohnya seperti Polenergy. Karena Polenergy ini bagus banget ya sebagai sumber nutrisi kita. Kalau aku boleh saran sebenarnya di Royal Jelly dan Polenergy. Tetapi Bipropolis itu memang bagus juga. Karena kalau bersin itu kan berarti kan ada, mungkin bisa jadi ya ada virus, ada bakteri ya, mungkin di pernapasan ya. Jadi ya ibarat kata kita itu bisa dengan Bipropolis, tapi aku pemulihannya seperti itu. Thank you Kak Regina. Apakah cukup jelas penjelasan dari kita? Siap. Iya, Polenergy dan Royal Jelly. Iya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya teman-teman? Oke, kayaknya udah cukup ya. Kita nggak berasa udah 1,5 jam nih acara kita How to Sell nih. Cukup seru nih pada kesempatan kali ini share ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh senang banget bisa ketemu semuanya di sini. Semoga apa yang kita bagikan tadi berguna dan juga bermanfaat bisa bermanfaat, dan juga rekan-rekan silakan hadir nih. Untuk acara berikutnya kita dari B University Community ini ada yang namanya
Why Entrepreneur Easy? Bagaimana merdeka ekonomi akibat dijajah pandemi? Wah, ini masih relate sekali dengan kebutuhan kita seperti sekarang ya, karena pandemi masih ada ya rekan-rekan ya. Kebetulan saya dan juga ada Pak Sugianto Star Diamond, itu dia akan menjadi, kita semua akan menjadi narasumbernya di sini ya. Rekan-rekan ya, silakan hadir pada acara Kamis, pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19.30. Ini ada gambarnya, nanti akan di-sharingkan mungkin ya di Billionaires ya, Pak Sugi ya. Ya, jadi ini dalam rangka bulan kemerdekaan, rekan-rekan ini masih ada, silakan di-capture, silakan hadir pada kesempatan ini, boleh diajak rekan-rekannya ya, untuk bisa hadir ke dalam sini, atau rekan kerjanya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah menjadi penghujung acara untuk kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih apabila ada kurang-kurang perkataan dari kami atau salah-salah perkataan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih, sampai bertemu dengan kesempatan di lain waktu. Saya Reinhard Lewis. Dan saya Shirley Sylvia. Mohon pamit undur diri.